Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kepada yahandaku, bunda-bundaku dan anakku yang dicintai Allah, dirahmati Allah, dikasihi Allah, disayangi Rasulullah, disayangi seluruh para wali dan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar walillahil hamd. Dalam deruh nafas yang cukup panjang ini, kita tak tahu sesungguhnya hakikat diri ini telah lampau pesiar banyak di bumi. Lama usia ini menentukan, sudah lama juga merantaunya nafas ini. Kemudian kapan nafas ini kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu jiwa, ilmu batin, ilmu yang mempelajari tentang kisah diciptakannya ruh atau jiwa, kisah diciptakan atau dizahirkannya asal muasal pertama sebagai hamba. Oleh karena itu maka ilmu belajar mengenal diri ini kita kaji sedetail, sekecil-kecil, lebih mendalam tentang proses pembersihan pensucian, kemudian mulai dari jasmani sampai ke hati sampai ke nafas. Dan sumber ilmu ini harus jelas sanadnya dari Datuk Baginda Nabi Muhammad SAW agar tidak mampu diserupai oleh jin manapun juga. Insya Allah cinta itu dibagi atas dua, cinta hakikat dan cinta syariat. Cinta hakikat adalah cinta yang rahasia, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta hakikat ini, semua cinta syariat itu lebur dan fana di dalam cinta hakikat. Cinta syariat telah tiada, yang ada cinta hakikat. Cinta hakikat ini adalah bahwa menunjukkan batalnya semua cinta terhadap semua hamba ciptaan Allah. Baik cinta terhadap mursyid, baik cinta terhadap Datuk Baginda Nabi, baik cinta terhadap para sahabat Nabi, baik cinta para ulama, baik cinta terhadap suami maupun cinta terhadap anak-anak. Tidak ada lagi cinta, yang ada hanyalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya bahwa cinta yang kita tujukan hanyalah semata-mata kepada Allah, maka kita bermakrifat. Kalau kita mendatangi cinta kepada Allah, kemudian kita masih menggandengkan dengan cinta-cinta selain Allah, baik cinta terhadap mursyid, baik cinta terhadap baginda Nabi Datuk kita, baik cinta terhadap datuk-datuk para wali dan para sahabat, cinta terhadap suami dan cinta terhadap anak, maka gagallah kemakrifatan kita. Yang kedua, cinta itu disebut dengan cinta syariat, cinta biologis. Cinta syariat itu lebih diutamakan kepada cinta biologis, karena memang cinta itu membatalkan segalanya berdasarkan cinta hakikat. Untuk itu maka maknaikanlah cinta, maknakanlah cinta itu sebenar-benarnya cinta, yaitu cinta hakiki, cinta yang tidak terbentuk dan dibentuk oleh profil dan sosok biologis ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi cinta yang dimaksud adalah cinta yang tidak terurai dengan kata-kata dan kalimat, cinta yang hakiki, cinta seorang pencipta, cinta sang yang pencipta, zat yang agung terhadap hambanya dan hambanya kepada zat yang agung. Cinta syariat atau cinta biologis ini adalah merupakan cinta dunia, adalah merupakan cinta material, merupakan hijab terbesar, menggagalkan seseorang menuju ke pintu negeri cinta kepada Allah. Banyak para wali-wali Allah gagal bermakrifat bertemu Allah, karena jangankan manusia, sedangkan bidadari yang cantik pun akan menjadi hijab untuk bertemu dengan cinta hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi cinta yang lebih tinggi adalah cinta hakikat, cinta ma'rifat billah, cinta kepada Allah, yang hanya diungkapkan dengan perasaan hati seorang hamba yang lagi mencintai dan Allah yang mencintai. Dan itulah yang perlu diamalkan. Untuk itu maka terjadi hubungan antara di atas sajadah dan di luar sajadah. Di atas sajadah kita berikrar, di luar sajadah kita amalkan. Mudah-mudahan Allah meridhoi khasanah rahasia ini dapat berkunjung kepada setiap hambanya melalui ilmu, kalam dan hayatnya. Sifat 20 Nur Muhammad, itulah hakiki zat Allah, itulah hakiki Nur Muhammad, itulah hakiki rupa dan jasad Adam. Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala ada yang diberikan kepada kita untuk kita fahami dan menetap di akal kita, ada juga tidak dibawa pulang menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mungkin ada iktibar dan rencana yang akan diberikan oleh Allah selanjutnya. Kisah ini terjadi karena perjalanan ketika kita tidur atau tafakur. Insya Allah, pertama, tanda bahwa sesungguhnya Nur Muhammad diri kita tenggelam di dalam zatnya Allah, atau jiwa kita sudah menyatu dan tenggelam di dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika jiwa kita tenggelam di dalam zatnya Allah, maka hanya ada dua. Yang pertama, kita tertidur. Yang kedua, kita mati meninggalkan dunia dan tidak pulang-pulang lagi ke bumi. Ketika kita tertidur, maka disitulah kita melihat atau mimpi, atau kita kasaf dan mukassafa
maka ada dua peranan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya ini terjadi, mimpi itu datang bersumber daripada zat Allah. Dia hinggap di alam nur, maka kita melihat indahnya, sinarnya dan terangnya mimpi itu. Ketika dia pindah hinggap ke alam kalam, maka kita mendengar dan mengikuti bacaan, pembicaraan, kata, untaian, kalimat per kalimat daripada mimpi itu atau tafakur itu. Dan ketika dia hinggap di akal, maka ingatlah kita akan mimpi itu, sadar, dan kekuatan daya hafal kita akan perjalanan mimpi itu berjalan dengan sempurna. Tetapi ketika sesungguhnya apa yang ada di alam akal itu kembali lagi ke zatnya Allah dan tidak keluar lagi, maka itu menjadi rahasia milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bahwa sesungguhnya kalian tidak pernah akan tahu tentang apa yang aku ketahui. Begitu juga perjalanan rahasia mimpi. Setiap mimpi adalah merupakan gambaran rahasia daripada diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala zat yang agung. Untuk itu maka makna dan itibar yang kita ambil adalah bahwa kemungkinan ada dua. Yang pertama, yang tidak mampu kita rekam dengan akal kita, itu berarti rahasia yang dipegang dan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan pada saat yang akan datang. Dikumpulkan begitu banyak dan diberikan satu gelondongan rahasia yang besar. Tetapi ada juga diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menghinggap di alam akal tadi dan tidak pulang-pulang kembali ke zatnya Allah. Oleh karena itu maka ketika kita terbangun dari tidur, kita membawa pulang dengan daya hafal yang kuat, daya ingat yang kuat tentang perjalanan mimpi ghaib kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallah, barakah Rasulullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita cermati hati ini baik-baik, bahwa mari kita bertanya sudah seberapa jauh kita berjalan melalui tafakur kita. Sudah berapa jauh kita merantau dan berjalan jiwa ini melalui sholat kita. Sudah berapa jauh kita berjalan dan merantau perjalanan mi'raj jiwa kita ini melalui zikir kita. Karena kembali diri kita apabila kita percaya dan yakin betul bahwa jalan cinta kita kepada Allah ini, maka insya Allah akan menghapus hilangkan semua ujian bagi kita yang beriman dan hukuman bagi orang yang berdosa atau orang yang zalim. Mari kita kembali lurus dan tegakkan akidah kita ila Allah. Karena apabila kita hanya fokus tujuan kita ilahi anta maksud waridoka matlub atini mahabbah wa ma'rifatika dalam belajar di BMD ini, semata-mata tujuan kita ke Allah, maka Allah juga yang akan meliputi kita. Kalau kita memikirkan tentang selain Allah itu juga yang nanti akan datang kepada kita. Allah tergantung sangkaan hambanya. Itu ulang-ulang diungkapkan di dalam hadis qudsi. Tapi kalau kita tinggalkan semua selain Allah, yang ada cuma Allah, maka kita dapatkan Allah. Kenikmatan ma'rifat bila kita dapatkan dan kita lupakan segalanya. Mari kita mantapkan dan kita tetapkan akidah kita bahwa diri profil yang utuh sebagai manusia yang sempurna ini ada anasir unsur zat Allah, ada anasir unsur Nur Muhammad, ada anasir unsur jiwa, nafas, bayangan daripada rupa Allah dan jasmani hina dina inilah, jasad kotor hina dina inilah, hawa bumi yang kita makan inilah, yang kita kurang sekali mendengar dan mengamalkan tausiah-tausiah daripada guru-guru kita inilah, yang membuat hawa bumi ini naik dan menutupi pikiran kolbi kita, pikiran Allah kita, pikiran Nur Muhammad kita, pikiran diri jiwa kita, bayangan daripada rupa Allah ini. Akhirnya membuat hari-hari kita menakutkan, ditakut-takutkan oleh makhluk ciptaan Allah. Karena tujuan kita belajar di BMD ini adalah semata-mata menuju kehadirat Allah. Apa yang ditausiahkan Abah, dijelaskan Abah itu simple, tetapi mujahadah butuh perkepanjangan dan jalannya cukup rumit, jauh. Dan itulah butuh ridhonya Allah, wahai ayahandaku, bundaku dan anak-anakku. Butuh cintanya Allah, butuh restunya Allah. Kalau ridho, restu, cintanya Allah, maka itu butuh ridho, restu, cintanya Robita mursyid kita Datuk Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan butuh ridho, restu dan cintanya seorang mursyid, gurumu, murabbimu insyaallah. Kalau sudah bertautan tali cinta ini bersambung antara dirimu dengan mursyidmu, dengan Robita mursyidmu, maka sambung langsung kepada Allah. Mudahlah engkau mengamalkan semua rangkuman
tausiah yang diberikan oleh murabi manapun juga. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah yang maha baik. Ada iktibar, makna yang kita ambil adalah bahwa semua tujuan datangnya dari Allah itu ada baiknya, karena dia adalah media yang menegur diri kita untuk kita lebih sadar, bertafakur, menyepi, menyendiri, membuang semua la ilaha kecuali hanya Allah yang kita tempatkan di hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.